Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Triadi Kaidun STH dan menggunakan tata kebaktian Minggu Paskah 7 dengan tema Terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah online, terlebih dahulu akan kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat. Warta jemaat untuk hari ini yang pertama, mengenai proses pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat. Formulir pemilihan dapat diserahkan ke gereja setiap hari Minggu mulai pukul 8.30 sampai dengan 12 WIB. Pada waktu tersebut akan ada panitia pemilihan yang bertugas yang akan didampingi oleh majelis jemaat. Kedua, mengenai persembahan, baik persembahan minggu, KRT, persembahan bulanan, UKJ, dan lain-lain, dapat Bapak Ibu hantarkan ke gereja setiap hari Minggu pada pukul 8.30 sampai 12 WIB. Bagi jemaat yang tidak bisa menghantarkan persembahan tersebut ke gereja, dapat mentransfer lewat rekening GKP Lembang yang nomornya tertera di bawah ini. Bukti transfer dapat Bapak Ibu kirimkan via WhatsApp ke majelis jemaat. Yang terakhir, jemaat diharapkan mengikuti rangkaian kebaktian dengan seksama, sesuai dengan panduan yang telah diberikan, dan Bapak Ibu dimohon untuk tetap menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat untuk pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dan kita akan mengambil saat teduh sejenak untuk kita mempersiapkan hati kita. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 27, bait pertama dan baitnya yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerub, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-3, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia,
Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jemaat memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 14, baitnya yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah yang diawali dengan mengucapkan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati, di dalam saat teduh. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali melalui nyanyian Kidung Kabungahan 37, baitnya yang pertama. Abdi bade ku mawa
Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih tetap setia menyertai kami, memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami bersyukur juga bahwa pada hari ini Engkau berfirman atas kami sekalian, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami, memberikan kepada kami hikmat untuk bisa memahami setiap kata dari firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hadirlah ya Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Yesus berdoa. Ketika mendengar bahwa Yesus berdoa, tentu banyak pertanyaan di dalam benak kita yang ingin kita sampaikan.
Di manakah ia berdoa? Bagaimana ia berdoa? Mengapa ia harus berdoa? Siapa yang ia doakan? Apa isi doanya dan kepada siapa doa itu ia sampaikan? Dan tentu masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita berikan tentang Yesus berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kenyataannya memang Yesus sering berdoa. Dan saat ini dia menyampaikan sebuah doa syafaat. Dan doa syafaat Yesus ini adalah doa setelah sakramen atau perjamuan, tepatnya sebelum hari raya Paskah orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dia pun mengakhiri acara hikmat itu dengan doa syafaat, supaya Allah menanamkan kesan-kesan baik di dalam diri mereka. Saudara-saudara, karena doa syafaat Yesus berawal dari sakramen perjamuan menjelang hari raya Paskah bagi orang Yahudi, maka kita harus mengenal perayaan Paskah yang dimaksud. Paskah dalam Perjanjian Lama adalah pesta pertama dari ketiga pesta tahunan yang terbesar dari orang Ibrani. Dirayakan dalam bulan Nisan dari tanggal 14 sampai 21. Jadi Yesus berdoa syafaat pada waktu itu adalah menjelang tanggal 14 bulan Nisan. Dan Paskah yang dimaksudkan adalah sebagai peringatan tentang peristiwa saat malaikat maut ketika melalui rumah-rumah bangsa Israel hendak membunuh semua yang sulung di tanah Mesir, baik binatang maupun manusia, sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam Keluaran 12 ayat yang pertama sampai 51. Saudara-saudara, menurut Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, bahwa sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Di sini saudara-saudara, Yesus menyampaikan waktu. Ia katakan telah tiba saatnya. Artinya saudara-saudara, waktu penderitaan Kristus ditentukan oleh hikmat Allah. Yesus sering mengatakan kepada banyak orang, belum tiba saatnya. Tapi kini dalam doa syafaatnya ia katakan telah tiba saatnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, manusia tidak mengetahui waktunya. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Tetapi anak manusia, yaitu Yesus Kristus, mengetahuinya. Dan sebelum berpisah dengan murid-muridnya, saudara-saudara, Yesus lebih dahulu berdoa bagi mereka. Doa itu saudara-saudara sebagai ungkapan kerinduan akan kemuliaan Bapa dan damai sejahtera di antara murid-muridnya. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kemudian sikap tubuh Yesus saat berdoa? Sikap tubuh Yesus saat berdoa, saudara-saudara, ini menunjukkan kerinduan yang dalam. Ia menengadah ke langit seperti yang ia lakukan sebelumnya. Sebuah sikap pengharapan kepada Bapa yang Maha Tinggi yang bertata di surga yang kudus. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, doa yang disampaikan oleh Yesus ini sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada 3 bagian dalam doa itu. Yang pertama saudara-saudara, doa Yesus mengenai dirinya. Ayat yang pertama sampai ke-5. Apa yang dia doakan? Ia meminta supaya Allah mempermuliakan dia di dunia ini.
Kenapa saudara-saudara demikian? Karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa tetapkan. Yesus mempermuliakan Allah dengan segala karya-karyanya. 3 kali saat ini saudara-saudara Yesus berseru dalam syafaatnya, permuliakanlah anakmu. Yang kedua saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus berdoa bagi murid-muridnya dalam ayat 6-19. Karena Yesus memandang mereka sebagai keluarganya. Jadi doa pada bagian ini adalah sebuah doa keluarga. Sebab Yesus sadar saudara-saudara yang Tuhan kasih, para murid akan mengemban tugas yang tidak mudah di kemudian hari. Yesus menitipkan mereka supaya mereka diberikan kuasa oleh Allah. Kuasa penyembuhan, kuasa pengampunan, kuasa untuk bersaksi dan sebagainya. Yang ketiga saudara-saudara, Yesus berdoa bagi semua orang yang percaya kepadanya dalam ayat 20-26. Yaitu mereka termasuk kita saat ini yang tidak pernah berjumpa, tidak pernah bercakap-cakap, tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara ragawi. Yesus juga menyatakan bahwa Ia telah memberikan kehidupan kekal bagi semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya, yaitu orang-orang yang telah dipilih sejak semula agar mereka mengalami hidup kekal dengan mengenal Allah dan Anak-Nya. Pada bagian yang ketiga ini, Yesus meminta supaya semua orang percaya dilindungi oleh kuasa Tuhan. Mengapa begitu saudara-saudara? Karena iblis dengan segala daya upaya, dengan segala kekuatan dan tipu muslihatnya akan menjadi penggoda yang luar biasa bagi umat Tuhan. Dalam dunia ini saudara-saudara, iblis bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menghancurkan, melumpuhkan gereja Tuhan, merusak persekutuan, memusnahkan orang percaya. Iblis bisa memakai tangan-tangan kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Iblis bisa memakai rekan kerja. Iblis bisa memakai sahabat kita. Iblis bisa memakai pacar kita, pasangan hidup kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita. Bahkan saudara-saudara, iblis juga bisa memakai hawa nafsu yang kita miliki untuk mencapai tujuannya. Namun bukan berarti kita harus menaruh curiga pada setiap orang. Yang dikehendaki saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sebagai orang yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus adalah tetap waspada, bersikap hati-hati serta bijaksana dalam berinteraksi, supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari. Karena adanya iblis itulah, maka doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawannya. Efesus 6 ayat 12 sampai 13 dan ayat 18. Pada sisi lain saudara-saudara, doa Tuhan Yesus kali ini juga merupakan sebuah doa perpisahan. Kristus hendak berpisah dengan mereka melalui kematian. Dan perpisahan itu perlu dikuduskan dengan doa. Hampir sama misalnya seperti kita yang akan berpisah dengan kawan-kawan kita, maka sebelum berpisah biasanya kita berdoa. Atau saat kita melihat misalnya ketika Yakub hampir mati saudara-saudara, sebelum dia mati maka dia berdoa memberkati kedua belas anaknya. Atau Musa saudara-saudara, ketika dia akan berpisah dengan bangsa Israel di Gunung Nebo, sebelum berpisah ia berdoa memberkati mereka.
Demikianlah juga di sini. Yesus yang sebentar lagi akan mati juga memberkati ke-12 murid itu, mendoakan mereka sebagai salam perpisahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih. Artinya saudara-saudara, pesan firman Tuhan ini begitu jelas. Harus kita pahami dalam berdoa, bukan seberapa sering kita berdoa, seberapa panjang atau seberapa indah kata-kata dalam doa, tetapi saudara-saudara, seberapa yakin pada kuasa Tuhan dan seberapa serius kita menghadirkan atau menghidupkan doa itu dengan ucap ujar dan tingkah laku kita. Sebab akan menjadi sia-sia doa syafaat Yesus jika ucap ujar dan tingkah laku kita bertentangan dengan doa itu. Yesus saja berdoa. Dia berdoa syafaat sambil melaksanakan tugas pelayanannya. Ini saudara-saudara menegur kita. Bila kita malas berdoa dalam perjalanan keseharian hidup kita, berarti kita belum memahami ada kuasa ilahi di balik sebuah doa. Benarkah demikian? Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, Roh Kudus sebenarnya terlibat ketika seseorang berdoa, bahkan dalam doa syafaat, sebagaimana yang Rasul Paulus nyatakan dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudaraku, juga peran Roh Kudus bisa kita temukan dalam Roma 8 ayat 27. Roh Kudus melalui roh orang yang percaya menaikkan syafaat sesuai dengan kehendak Allah. Dan pada sisi yang lain, kita juga belajar untuk memahami siapa berdoa untuk siapa. Mari kita hayati dan cermati inti dari doa syafaat Yesus ini. Bahwa Yesus yang berdoa untuk keselamatan umatnya. Umat tidak perlu berdoa bagi keselamatan Yesus. Kalau kita berdoa syafaat bagi Yesus, lalu siapa yang akan bersyafaat bagi kita? Jadi bersyukurlah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, mempunyai Tuhan yang begitu baik, menjadi Tuhan yang sebagai seorang pendoa syafaat, seorang imam besar di hadapan Allah di surga yang maha tinggi. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, bila Yesus adalah pensyafaat bagi kita, lalu mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita berdoa kalau Allah secara sempurna menguasai segala sesuatu? Mengapa kita berdoa kalau Allah telah mengetahui apa yang kita minta sebelum kita memintanya? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, hayatilah bahwa doa yang pertama adalah wujud pelayanan kepada Allah. Seperti yang tertuang dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Kita berdoa karena Allah memerintahkannya kepada kita untuk berdoa. Itu juga ada dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yang kedua, saudara-saudara, Allah menghendaki doa menjadi sarana untuk memperoleh jalan keluar dalam berbagai situasi. Doa Yesus yang terakhir
yang dikatakan sebagai doa syafaat ini sebelum berpisah dengan para muridnya adalah untuk menunjukkan keinginan dan pengharapannya yang begitu dalam bagi setiap orang yang percaya. Baik umatnya dahulu, sekarang, maupun umat di masa yang akan datang. Yesus ingin supaya umatnya tetap terpelihara, berada selamanya dalam kasih setia Allah. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, mulai saat ini, mari menjadi pensyafaat bagi orang lain, seperti Tuhan Yesus. Tengok saudara-saudara, di luar sana masih banyak orang yang terbelenggu, pergaulan bebas, kecanduan narkoba, terikat hawa nafsu serakah. Tengok juga saudara-saudara yang di tahanan, yang di penjara, yang di kolong jembatan, yang terlunta-lunta, yang terkena PHK, yang ditinggal mati saudaranya kekasih karena mereka terkena wabah virus. Doakanlah juga bangsa ini. Doakan bangsa-bangsa di dunia. Sebab di hadapan Tuhan saudara-saudara, tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan Maha mendengar dan Tuhan tahu kapan memberi jawab atas setiap doa kita. Supaya Tuhan memelihara kita, maka teruslah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah hadir menyapa kami. Engkau sudah berdoa untuk kami sekalian. Begitupun saat ini kami diajarkan untuk mendoakan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kami. Bahkan kami pun diajarkan untuk mendoakan bangsa dan negara kami serta seluruh dunia. Saat ini ya Bapa, secara khusus kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkatilah mereka dalam peribadahannya hari ini, agar apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, ada satu kerinduan di mana kami ingin kembali beribadah bersama dalam gedung gereja-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya kuasa Tuhan hadir untuk menyertai kami dalam upaya memutus rantai penyebaran virus yang terjadi pada akhir-akhir ini. Bapa dalam surga, sertailah keluarga kami masing-masing. Berkatilah anak-anak kami. Kasihilah setiap orang tua kami. Berikan kepada kami kemurahan hati-Mu. Berikan juga kepada kami berkat yang terbaik untuk kehidupan kami selanjutnya. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keesaan gereja di Indonesia dan pelayanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan yang akan menolong memberkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam mewujudkan keesaan umat Tuhan, keesaan tubuh Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan lansia dan pelayanannya di jemaat-jemaat. Tuhan berkati agar
persekutuan lansia menjadi jembatan bagi Tuhan untuk menyampaikan kuasa-Mu atas setiap orang yang ada dalam dunia ini. Kami juga berdoa untuk Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Bogor, beserta dengan komisi-komisi dan pelayanannya. Tolong ya Tuhan supaya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyapa jemaat-jemaat Tuhan di Klasis Wilayah Bogor. Bahkan menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyebarkan kasih setia-Mu kepada dunia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan kami sekalian ketika kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami selepas ibadah ini. Kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Roh Kuduslah yang akan menolong kami, memberikan kepada kami kemampuan dan keberhasilan. Segenap doa kami juga sampaikan untuk bangsa dan negara kami, serta bangsa-bangsa di dunia dalam menangani wabah virus corona. Berkati ya Tuhan agar semua yang dilakukan mendatangkan hasil yang baik. Bapa dalam surga, inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita menyerahkan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama. Putus
Yesus. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dan bagi kemuliaan nama-Mu, khususnya di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari pelengkap Kidung Jemaat 165 bait pertama dan baitnya yang kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lambah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki pengutusan dan berkat. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Tetap setialah berdoa bagi semua orang. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.